Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kuliah kita di dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Setelah kita mempelajari minggu lalu siklus buku besar dan laporan manajemen, ya, kita minggu lalu sudah mempelajari bagaimana cara membuat kode rekening. Kemudian bagaimana kita membuat solusi terhadap suatu masalah. Ya. Ibu sudah lihat, sudah baca, sudah buka kode rekening yang kalian susun. Alhamdulillah sudah sebagian besar sudah memadai cara menyusun kode rekeningnya. Cuma yang belum tepat itu adalah tahapan dalam melakukan membuat solusi terhadap suatu permasalahan. Ya. Nanti kita akan Ibu pandu kalian lagi untuk bagaimana cara yang benar di dalam membuat solusi terhadap suatu masalah, ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan bahas dulu di dalam materi kita pada malam ini, yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau sering kita kenal dengan ERP, ya. ERP atau Enterprise Resource Planning. Apa pengertian dari ERP? ERP adalah paket perangkat lunak bermodul yang berevolusi dari sistem sumber daya manufaktur tradisional. Jadi ERP itu awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan industri. Jadi kita sudah belajar ini, ya, bagaimana proses siklus produksi itu. Kita kemarin sudah mempelajari bagaimana siklus konversi, apa saja subsistem yang bekerja. Karena memang proses industri itu memang lebih panjang dan lebih kompleks kalau kita bandingkan dengan siklus jasa atau siklus perusahaan dagang. Oleh karena itu dibutuhkan ketepatan di dalam memprediksi kebutuhan terhadap bahan baku, kebutuhan terhadap tenaga kerja, dan kebutuhan terhadap overhead. Kemudian dibutuhkan juga ketepatan di dalam menyusun harga pokok produksi yang nantinya akan menjadi harga pokok penjualan. Oleh karena itu, maka dibutuhkanlah suatu sistem yang lebih terintegrasi, yang satu subsistem dengan subsistem lainnya, sehingga bisa membantu manajemen di dalam mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Itu mengapa lahirnya, ya, sejarah lahirnya ERP. Ya, makanya kalau kita lihat ERP misalnya SAP gitu, ya, itu sangat besar sekali, ya, subsistem yang ada di dalamnya. Oke. Apa tujuan ERP? Pertama, mengintegrasikan proses yang penting, ya, dari sebuah organisasi. Contohnya misalnya, ya, subsistem akuntansi. Subsistem akuntansi itu terintegrasi dengan
subsistem produksi, subsistem penjualan, subsistem SDM. Sehingga tidak ada tingkat rework itu sangat diminimalisir sekali. Ya. Itulah salah satu tujuan dari ERP. Jadi dengan terintegrasinya subsistem-subsistem yang ada di dalam sistem tersebut, maka sangat dimungkinkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Jadi kalau kesalahan, misalnya terjadi penjualan 10, di akuntansi tidak perlu ngentri ulang lagi, tapi cukup sudah terintegrasi. Data penjualan langsung masuk ke buku besar penjualan di bagian akuntansi. Karena apa? Karena kalau dilakukan entry ulang itu memberi peluang terjadinya kesalahan human error, yaitu kesalahan ngetik misalnya, atau kesalahan yang disebabkan emang faktor kesengajaan, ya seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya adalah menggabungkan seluruh sistem ke dalam sistem yang tunggal, ya, yang terintegrasi pada suatu database tunggal untuk memudahkan pembagian dari informasi dan memperbaiki komunikasi di seluruh organisasi. Karena dia, ya, terkoneksi, ya, dalam satu sistem database tunggal, sehingga kalau tidak ada jeda waktu antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Ketika pembaruan data atau terjadi pemutakhiran data, itu langsung terintegrasi, langsung memperbarui subsistem lainnya. Contoh misalnya, hari ini penjualan itu ada 100, masuk ke subsistem penjualan 100. Maka secara otomatis juga masuk ke subsistem penjualan yang ada di subsistem akuntansi. Jadi data penjualan langsung masuk ke buku besar penjualan di bagian akuntansi itu sebesar 100. Langsung otomatis, tidak perlu ada entry ulang, tidak ada jeda waktu. Ya, real time. Kemudian sistem ERP juga mendukung suatu aliran informasi yang lancar. Ya, yang lancar tanpa jeda, ya. Sehingga pengambilan keputusan akan lebih akurat karena apa tadi itu? Tidak ada jeda waktu. Jadi penjualan gitu 100 langsung masuk ke akuntansi 100 dan langsung reportnya langsung keluar report outputnya itu 100. Sehingga keputusan yang diambil itu akan lebih tepat karena didukung oleh informasi yang sangat tepat juga, yang sangat akurat. Itulah tadi tujuan dari ERP. Makanya perusahaan-perusahaan besar rata-rata sudah menggunakan sistem ERP. Contohnya Pertamina menggunakan SAP, Telkom menggunakan SAP, PLN menggunakan SAP. SAP itu salah satu produk dari ERP, ya, seperti itu. Aplikasi ERP ini ada aplikasi inti, yaitu secara operasional mendukung aktivitas sehari-hari dari bisnis, disebut juga dengan online transaction processing. Yang satunya lagi adalah OLAP, yaitu aplikasi analisis bisnis. Jadi aplikasi inti itu terkait dengan operasional, aktivitas operasi sehari-hari, sementara OLAP itu adalah aplikasi yang untuk menganalisa bisnis. Ya. Jadi kedua inilah yang mendukung aplikasi ERP. Jadi aplikasi inti dan aplikasi analisis bisnis. Kita lihat nih ya sistem ERP. Gimana sistem ERP itu memungkinkan integrasi
sistem yang lama ke dalam sistem yang baru. Kita lihat ada gudang data, ada sistem lama, terus ada pemrosesan analisis online, ada aplikasi fungsi industri tertentu, nih sistem lama. Kemudian dia semuanya itu masuk ke fungsi secara terintegrasi ya, sistem yang lama dengan sistem yang baru. Itu kita lihat itu ada tanda panah atas bawah, artinya bahwa mereka komunikasi itu bisa dilakukan secara dua arah ya. Masuk ke fungsi inti pemrosesan atau OLTP. Di dalam fungsi ada dua fungsi ya, ada dua fungsi ini. Fungsi inti yaitu ada penjualan dan distribusi, perencanaan bisnis, pengendalian pabrik, ada logistik ya. Kemudian dia masuk ke proses berikutnya, proses analisis ya. Proses analisis semua data dari transaksi itu masuk ke dalam basis data operasional ya. Kemudian di dalam sistem analitis online tadi, dengan aplikasi dari fungsi untuk industri tertentu tadi, membentuk suatu sistem ya. Kita lihat ini kelebihan dari sistem ERP. Sistem lama itu tidak selamanya harus dibuang, tetapi sistem lama yang masih bisa mendukung sistem baru itu akan tetap dipergunakan ya. Seperti itu. Itu sangat penting karena kalau sistem lama itu tidak bisa digunakan, biasanya prosesnya dilakukan dengan entry ulang. Ada proses pindah data, itu sangat rentan sekali ya. Rentan sekali. Kemudian kalau kita lihat ya, di aplikasi inti itu ada penjualan dan distribusi ya. Ini yang menangani entry pesanan dan penjualan. Jadi aplikasi penjualan dan distribusi itu terkait dengan bagaimana pesanan dan bagaimana pesanan diterima, diproses kan, kemudian didistribusikan. Kemudian ada aplikasi perencanaan bisnis, ada perencanaan produksi, ada pengendalian pabrik, ada logistik. Ini semuanya di dalam aplikasi inti. Kemudian fungsi penjualan dan distribusi. Di sini juga di dalamnya ada proses ya, pemeriksaan ketersediaan produk, pengiriman waktu, verifikasi batas kredit pelanggan. Itu semuanya ada di dalam satu sistem. Makanya sangat tepat sekali dikatakan bahwa ERP ini mendukung informasi yang dibutuhkan untuk manajemen, untuk operasional perusahaan ya. Karena memang dia sangat lengkap. Biasanya ERP itu subsistemnya itu sangat lengkap. Kemudian perencanaan bisnis ya, kalau kita lihat di fungsi penjualannya ada apa aja, ada pengiriman tepat waktu, ada verifikasi batas kredit pelanggan. Kalau di perencanaan bisnis ada perkiraan permintaan, ada perencanaan produksi, ada urutan proses produksi. Kemudian ada di pengendalian pabrik, ada perincian penjualan produksi, ada pengiriman, ada aktivitas penentuan biaya pekerjaan proses produksi real ya. Aplikasi logistik ini ada aplikasi manajemen persediaan dan gudang, ada pengiriman. Oke. Ibu akan jelaskan berikutnya adalah risiko berhubungan dengan implementasi ERP. Jadi, Ananda, karena ERP ini biasanya harganya lebih mahal, ya, dan biasanya juga akan menyangkut seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Oleh karena itu, di dalam
implementasi ERP selalu ditemukan adanya kendala. Kendala yang paling pertama itu adalah masalah budaya. Ya. Ada kan pepatah yang menyatakan ala biasa karena segala sesuatu itu menjadi biasa karena sudah dilakukan secara rutin. Karena dia sudah dilakukan secara rutin, ketika dihendaki untuk berubah itu sulit. Padahal ketika mau implementasikan ERP itu dibutuhkan standarisasi yang tinggi. Standarisasi prosedur, standarisasi proses yang tinggi. Orang biasanya pegawai tidak terbiasa dengan standarisasi tersebut. Sehingga biasanya timbullah penolakan-penolakan. Apalagi budaya perusahaan tidak mendukung terjadinya perubahan yang drastis. Ini akan tambah mempersulit. Ya. Kemudian ada 2 pendekatan di dalam implementasi ERP. Pertama namanya metode Big Bang. Metode Big Bang, namanya metode Big Bang, kita kebayang ya, kan ini teori Big Bang ini teori kejadian bumi. Jadi, udah, orang dipaksa, mau tidak mau Anda harus ikut. Semuanya diganti dari yang lama, langsung implementasi yang baru, gitu ya. Jadi, tidak ada proses tahapan-tahapan, itu tidak ada. Jadi, manajemen menetapkan kita mulai proses tidak mulai menggunakan sistem baru. Kick off penggunaan sistem baru. Udah, manajemen memaksa semua pegawai harus ikut pakai sistem yang baru. Seperti itu, ya. Ini ada baiknya. Baiknya apa? Orang dipaksa, mau tidak mau harus ikut. Sehingga sistem itu implementasinya akan lebih cepat. Ya. Mau ikut, nggak mau ya keluar. Nah, seperti itu ya. Ini implementasinya akan lebih cepat. Tetapi ini akan menimbulkan berdarah-darah. Karena apa? Pegawai mungkin daya tolaknya kan tinggi. Ya, seperti itu. Kalau pendekatan kedua adalah pendekatan pass-in. Kalau ini biasanya alon-alon asal kelakon. Sistem lama dipakai, sistem baru dipakai. Jadi sistem lama masih dipakai, sistem baru diuji coba. Ini bahayanya apa? Bahayanya orang menjadi terbuai. Tidak dipaksa. Udah, susah. Orang masih, pakai sistem lama aja, sistem baru nggak mengerjakan. Capek. Dua-dua dikerjakan kan, yang baru kerjakan, yang lama. Wah, ini jadi double kerja, orang nolak, orang males. Nah, seperti itu. Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelebihan. Tapi kelebihannya pass-in ini adalah orang menjadi lebih siap. Ya, lebih siap itu artinya ya dia ada proses pembelajaran dulu. Oh ya, seperti ini, seperti ini. Tapi bahayanya biasanya lupa, terus udahlah pakai yang lama aja. Gagallah menerapkan sistem yang baru. Kemudian apa? Perlawanan terhadap perubahan budaya bisnis. Jadi, kalau sistem ERP itu ya, contohnya SAP, yang berubah itu bukan sistemnya, tetapi adalah budaya perusahaan itu. Ya, prosedur kerja, budaya itu yang berubah mengikuti sistem. Karena dia biasanya tidak menghendaki adanya penyesuaian lebih dari 20%, nggak bisa. Karena dia memang sudah distandarisasi. Seperti itu. Kemudian memilih ERP yang salah. Ya, ERP itu kan besar banget gitu. Perusahaannya kecil. Oh iya, ini bagus, tapi perusahaan kecil. Ya kan? Kemahalan satu, biayanya kemahalan. Kedua, kayak orang pakai baju tuh kegedean gitu loh.
seperti itu. Banyak yang salah. Misalnya dia piutang, aplikasi piutang. Cocok barangkali untuk Telkom, untuk PLN yang memang tagihannya banyak. Tapi kalau dia cuma punya pelanggan cuma 1.000 orang gitu, pakai ERP, ya bisa jadi kegedean aplikasinya jadi terbuang gitu, ya seperti itu. Kesesuaian terbaik, ya. Jadi tadi sistem yang terbaik itu yang sesuai dengan perusahaan, sesuai dengan aktivitasnya, sesuai dengan kemampuan perusahaan, sumber daya yang dimiliki, sumber dana yang dimiliki. Kemudian isu skalabilitas sistem, yaitu kemampuan sistem berkembang secara lancar dan ekonomi sebagaimana pengguna meningkat. Nah, jadi ini diharapkan ya, sistem itu bisa mengantisipasi perkembangan bisnis. Seperti itu. Jadi jangan sampai nih sistem dibuat, kemudian kita pakai sistem A. Ketika perusahaan mengalami perkembangan, sistem A-nya udah gak bisa. Harus ganti dengan sistem yang baru. Itu mahal sekali. Ya. Kemudian memilih konsultan yang salah. Ini juga salah satu kendala di dalam menerapkan sistem ERP. Sistem ERP itu memang ada konsultan pendamping sebelum kita menerapkan. Dia mempelajari dulu kondisi existing gimana, apa yang harus disesuaikan, ya. Kemudian tahapan implementasinya. Tidak jarang konsultan itu ketika kita berhubungan dengan konsultan, dia nunjukin, oh ya ini si A, si B, si C, ini pengalamannya, oh bla 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 bla. Tetapi ketika kita sudah kontrak sama dia, ya, yang dikirim ke kita, ya, jadi konsultan yang pegawai konsultan yang dikirim ke perusahaan itu ternyata tidak se-qualified yang dia sampaikan di awal. Oleh karena itu kita harus jeli gitu ya ketika kita meng-hire konsultan, memilih konsultan. Harus jelas persyaratan yang bagaimana yang kita inginkan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih konsultan. Kemudian biaya tinggi dan biaya melampaui batas. Ini penerapan ERP membutuhkan beberapa tahun, tidak bisa setahun langsung jadi, nggak bisa. Butuh beberapa tahun, baru bisa 2 tahun, tergantung kepada perusahaan tersebut, tergantung kepada kondisi perusahaan tersebut. Biayanya mahal. Jadi kalau manajemen tidak komit, bisa jadi kehabisan uang, kehabisan dana, akhirnya ERP-nya putus di tengah jalan. Ya. Kemudian mengembangkan pengukuran kinerja, jadi harus jelas, ya, harus jelas. Ukuran kinerjanya itu harus jelas sehingga kita bisa mengukur apakah penerapan sistem ERP ini berapa meningkatkan kinerja perusahaan. Terus gangguan pada operasi. Ini pernah terjadi di sebuah perusahaan penerbangan. Ketika dia merubah sistemnya, lumpuh. Perusahaan tersebut lumpuh. Dalam beberapa hari dia tidak bisa beroperasi. Itu berapa kerugian? Karena kan pelanggan pasti minta ganti rugi. Seperti itu. Tadi kita membahas terkait dengan kendala. Sekarang keuntungan menggunakan sistem ERP dengan database terpusat. Pertama, memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Ini sudah Ibu jelaskan tadi. Input data diambil sekali. Jadi, nggak ada istilahnya melakukan entry ulang, nggak ada. Jadi, penjualan langsung masuk ke buku besar penjualan, seperti itu. Biaya gitu juga, langsung masuk ke buku besar biaya. Kemudian manajemen mendapat visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area dan kemampuan monitor yang lebih besar. Jadi semua
sistem, semua aplikasi itu bisa diakses oleh manajemen. Hanya yang membedakan adalah hak akses. Nggak mungkin dong staf boleh mengakses, staf penjualan mengakses akuntansi, nggak bisa. Ya, seperti itu. Jadi sangat visible gitu. Jadi makanya kita lihat kita pernah nonton film ya, misalnya ada seorang CEO yang memonitor perusahaannya dari pesawat. Dia cuma dibuka laptop, dia bisa memonitor seluruh keadaan perusahaan itu. Karena tadi sistemnya tadi sudah terintegrasi, jadi visibilitasnya sangat tinggi. Kemudian organisasi memperoleh pengendalian akses yang lebih baik tadi. Ya, jadi yang membatasin sebuah sistem, membatasin orang untuk masuk ke dalam sistem itu adalah hak aksesnya. Jadi bagian penjualan tidak bisa masuk ke bagian lainnya. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Itu hak aksesnya. Maka sangat penting menjaga kerahasiaan, misalnya password, itu sangat penting. Kemudian prosedur dan laporan telah distandarisasi antar unit bisnis. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa sistem ERP menghendaki standarisasi yang tinggi. Oleh karena itu, jadi kelemahan juga kalau misalnya kita ingin merubah format laporan aja tidak semudah itu. Jadi harus dirubah dari programnya. Ya. Kemudian pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses. Ya. Sistem online, penjualan online itu tidak mungkin dapat dilakukan kalau perusahaan tidak memiliki kecepatan mengakses. Misalnya bagian penjualan mengakses persediaan. Itu tidak akan bisa jalan. Atau dia mengakses ke data transfer pelanggan. Kalau pelanggan sudah bayar dia langsung tahu. Ya, seperti itu. Dia batasnya barangkali cuma membaca, nggak bisa mengentry data, nggak bisa, misalnya seperti itu. Itu akan menimbulkan kecepatan dalam pelayanan pelanggan. Kalian mungkin sudah merasakan ya ketika beli online kan sebentar aja. Kesel kan kalau misalnya nanti tunggu 5 menit kemudian baru pembelian disetujuin. Wah, kita pasti udah baper ya. Kemudian pabrik manufaktur menerima pesan baru real time. Ini juga ya, jadi perintah untuk produksi tadi kan ada aplikasi perencanaan, itu semuanya akan lebih cepat, lebih real time. Apa dampaknya terhadap proses pengendalian internal? Ibu sering katakan bahwa di dalam perusahaan berbasis computerized, pengendalian internal harus lebih kuat. Karena apa? Karena jejak auditnya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Pertama apa? Otorisasi transaksi. Ini penting. Ya, meskipun lewat komputer harus ada otorisasi, ada proses otorisasi. Kemudian ada pemisahan tanggung jawab. Ini penting sekali, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena tadi semua aplikasi sebenarnya bisa diakses, hanya yang membedakan haknya saja. Jadi bagian pemisahan kewajiban ini sangat penting. Nggak boleh bagian akuntansi merangkap sebagai penjualan, atau sebaliknya bagian penjualan merangkap sebagai akuntansi, atau penjualan merangkap sebagai kasir. Itu nggak boleh. Kemudian ada supervisi, ya. Ada catatan akuntansi. Cuma bentuk catatan akuntansinya jangan dipikir harus seperti kalian belajar di sekolah ya, ada buat jurnal, enggak seperti itu. Tapi di aplikasi akuntansinya. Ada kontrol akses, ini yang penting sekali, kontrol akses. Semuanya harus ada pembatasan akses. Yang boleh ngakses semua barangkali cuma direktur ya. Kemudian
akses untuk gudang data. Ini penting sekali akses gudang data. Kalau akses gudang datanya jebol, bisa dibobol orang, ya sudah, habislah. Kalau dihapus, hilang, ya. Atau dia bisa nambahkan. Wah, bahaya banget. Karena ini perkara nambahin 0 aja, 100.000 ditambahin 0 jadi 1 juta. Ya. Ada contingency planning. Ini penting. Karena apa? Kalau tidak ada contingency planning, gitu terjadi sesuatu, perusahaan langsung tutup, shutdown. Contohnya apa? Contohnya waktu setahun yang lalu, ada pemadaman listrik secara nasional. Apa yang terjadi? Semua perusahaan shutdown. Pom bensin nggak bergerak, ya. Bank nggak bisa bergerak. Karena apa? Karena datanya shutdown semua. Saya ngalamin itu. Mau belanja ngambil ATM nggak bisa. Padahal udah nggak punya uang. Mau pergi mau beli bensin nggak bisa. Karena nggak ada listrik. Karena sekarang memang udah zaman teknologi. Teknologi itu butuh power. Powernya itu ya kebanyakan dari listrik. Kalau listriknya mati ya sudah. Kemudian ada verifikasi independen. Ya. Verifikasi independen ini jadi sesuatu yang penting di dalam aplikasi berbasis komputer. Ya. Karena dia tidak punya kepentingan dengan siapapun. Contohnya misalnya verifikasi independen akuntansi. Akuntansi itu tidak terkait dengan fisik barang, tidak terkait dengan operasional. Sehingga biasanya verifikasi independen itu ada di bagian akuntansi. Ya, bagian akuntansi. Dia menyatakan, wah ini kan salah. Itu biasanya dia. Karena dia pegang data semua itu. Semuanya kan bermuaranya itu ke akuntansi. Makanya dikatakan akuntansi itu jantung dalam perusahaan. Nih, sistem ERP terintegrasi ini bisa kita gambarkan seperti ini. Ada siklus pendapatan, ada siklus pengeluaran, ada siklus SDM, ada siklus buku besar, ada siklus produksi. Semuanya masuk di database tunggal yang terintegrasi. Oke, itu yang materi yang Ibu sampaikan terkait dengan ERP. Kalian bisa ambil banyak sekali sumber-sumber terkait dengan ERP. Ya. Jadi tugasnya adalah coba kalian observasi perusahaan yang menggunakan ERP. Dan bagaimana implementasi ERP di perusahaan tersebut, apa kendalanya, ya, dan bagaimana perusahaan itu mengatasi kendala yang ada. Itu tugasnya.